Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Wijiasi dari program Studi Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA. Di video ini saya akan menampilkan pembahasan soal KSN Matematika tingkat SMA. Soal pertama, banyaknya bilangan asli N kurang dari 800 sehingga 8 membagi fungsi tangga N per 5, namun 8 tidak membagi N adalah. Pembahasan. Perhatikan, kita akan membagi dua kasus, yaitu untuk kasus pertama, N per 5 bulat. Dapat dimisalkan N sama dengan 5P untuk P bilangan cacah, maka diperoleh fungsi tangga N per 5 sama dengan fungsi tangga 5P per 5 sama dengan P. Perhatikan juga bahwa 8 membagi fungsi tangga N per 5. Maka dapat dimisalkan P sama dengan 8R untuk R bilangan cacah sehingga N sama dengan 40R. Mengingat 8 tidak membagi N, maka hal ini jelas kontradiksi dengan N sama dengan 40R sama dengan 8 dikali 5R. Jadi, untuk kasus N per 5 bulat, tidak ada N yang memenuhi. Untuk kasus kedua, N per 5 tidak bulat. Dapat dimisalkan N sama dengan 5P plus Q untuk P bilangan cacah dan Q sama dengan 1,2, 3,4. Maka diperoleh fungsi tangga N per 5 sama dengan fungsi tangga 5P plus Q per 5 sama dengan P ditambah fungsi tangga Q per 5 sama dengan P. Perhatikan juga bahwa 8 membagi fungsi tangga N per 5, maka dapat dimisalkan P sama dengan 8R untuk R bilangan cacah sehingga N sama dengan 40R plus Q. Mengingat N kurang dari 800 sehingga 40R plus Q kurang dari 800, R kurang dari sama dengan 19. Maka diperoleh R adalah bilangan cacah. Kemungkinan yang memenuhi adalah 0,1, 2 dan seterusnya sampai 19. Dan NR sama dengan 20. Karena 8 tidak membagi N, maka ada 4 buah N untuk setiap R dengan Q sama dengan 1,2, 3,4. Sehingga jelas bahwa banyak N yang memenuhi adalah 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi, banyak N yang memenuhi adalah 80. Soal 2. Sejumlah siswa mengikuti ujian dengan kompetensi soal sebagai berikut. Bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan benar atau salah. Bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan A, B, C, D, dan E. Banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis, baik pada bagian pertama maupun kedua adalah pembahasan. Perhatikan bahwa pada bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan. Artinya, terdapat 2 pangkat 3 sama dengan 8 kemungkinan jawaban berbeda. Sedangkan pada bagian kedua, terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan. Artinya, terdapat 5 pangkat 5 sama dengan 3125 kemungkinan jawaban berbeda. Sehingga, total banyak kemungkinan berbeda adalah 8 dikali 3125 sama dengan 25.000 kemungkinan. Dengan pigeonhole principle, agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban persis pada kedua bagian soal, maka banyak siswa minimal adalah 25.000 ditambah 1 sama dengan
ada 25.001 siswa. Soal ketiga, suatu polinom Px memenuhi P, X ditambah 2 per X sama dengan X pangkat 3 plus 1 per X ditambah X pangkat 3 plus 8 per 2 X kuadrat ditambah 3. Nilai dari P1 adalah pembahasan. P X ditambah 2 per X sama dengan X pangkat 3 plus 1 per X ditambah X pangkat 3 plus 8 per 2 X kuadrat ditambah 3. Maka P X plus 2 per X sama dengan X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat ditambah X per 2 ditambah 1 per X ditambah 3. Px ditambah 2 per X sama dengan X kuadrat ditambah 4 ditambah 4 per X kuadrat ditambah 1 per 2 dikali X ditambah 2 per X dikurang 1. Px ditambah 2 per X sama dengan X ditambah 2 per X kuadrat ditambah 1 per 2 dikali X ditambah 2 per X dikurang 1. Misal, X ditambah 2 per X sama dengan Y, maka diperoleh PY sama dengan Y kuadrat ditambah 1 per 2Y dikurang 1. Jadi, P1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 per 2 dikali 1 dikurang 1. Sama dengan 1 ditambah 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 1 per 2. Soal 4. Misalkan M suatu bilangan asli. Suatu bilangan asli N lebih dari 1 dikatakan rep M jika terdapat bilangan asli X, Y, Z sehingga X plus Y plus Z sama dengan M. Dan X per N dikurang 1 sama dengan Y per N sama dengan Z per N plus 1. Diketahui bahwa terdapat tepat 32 bilangan rep M dengan salah satu diantaranya adalah 10. Maka bilangan asli K terbesar sehingga 10 pangkat K membagi M adalah pembahasan. Misalkan P dan Q adalah bilangan bulat positif relatif prima yang memenuhi X per N dikurang 1 sama dengan Y per N sama dengan Z per N ditambah 1 sama dengan P per Q. Maka Q membagi N dikurang 1, Q membagi N, dan Q membagi N ditambah 1. Salah satu nilai N adalah 10, sehingga Q membagi 9, dan Q membagi 10, dan juga Q membagi 11. Jelas bahwa Q sama dengan 1. Sehingga X sama dengan P dalam kurung N dikurang 1, dan Y sama dengan PM, dan Z sama dengan P dalam kurung N ditambah 1. Maka diperoleh X ditambah Y ditambah Z sama dengan M. Maka P dalam kurung N dikurang 1 ditambah PM ditambah P dalam kurung N ditambah 1 sama dengan M. Maka 3 PM sama dengan M. Sehingga 3 membagi M. Jadi, untuk R bilangan asli, maka M sama dengan 3R. Sehingga R sama dengan PM. Karena ada tepat 32 bilangan asli N lebih dari 1, maka ada tepat 33 faktor bulat positif dari R. Sama halnya dengan mencari bilangan bulat kelipatan 10 yang tepat memiliki 33 faktor bulat positif.
di mana M yang memenuhi adalah M sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 10, atau M sama dengan 2 pangkat 10 dikali 5 pangkat 2. Jadi, bilangan asli kat terbesar yang memenuhi adalah 2. Selanjutnya soal kelima, tentukan semua bilangan irasional X sehingga X kuadrat ditambah 20X ditambah 20 dan X pangkat 3 dikurang 2020X ditambah 1. Keduanya merupakan bilangan rasional. Pembahasan. Perhatikan, jika X kuadrat ditambah 20X ditambah 20 rasional, maka X kuadrat ditambah 20X juga rasional. Begitu juga jika X pangkat 3 dikurang 2020X ditambah 1 rasional, maka X pangkat 3 dikurang 2020X juga rasional. Untuk P dan Q rasional, maka jelas bahwa X kuadrat ditambah 20X ditambah P dan X pangkat 3 dikurang 2020X ditambah Q juga rasional. Perhatikan juga bahwa X pangkat 3 dikurang 2020X ditambah Q ekuivalen dengan X kuadrat ditambah 20X ditambah P dalam kurung X ditambah R. Jelas bahwa agar kesamaan suku banyak di ruas kiri dan kanan terjadi, maka R sama dengan minus 20. Sehingga X pangkat 3 dikurang 2020X ditambah Q ekuivalen dengan X pangkat 3 dalam kurung P dikurang 400X dikurang 20P. Maka diperoleh X pangkat 3 dikurang 2020X ditambah 32.400 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah 20X dikurang 1620 dalam kurung X dikurang 20. Untuk memeriksa apakah penyelesaian bilangan irasional X, maka ada dua kasus yang bisa diamati. Kasus pertama, jika X kuadrat ditambah 20X dikurang 1620 tidak sama dengan 0, maka X dikurang 20 rasional, sehingga X adalah rasional. Hal ini tentunya kontradiksi dengan pernyataan soal bahwa X irasional. Untuk kasus kedua, jika X kuadrat ditambah 20X dikurang 1620 sama dengan 0, maka diperoleh X kuadrat ditambah 20X sama dengan 1620. Kedua ruas ditambahkan 100, maka X kuadrat ditambah 20X ditambah 100 sama dengan 1720. X ditambah 10 kuadrat sama dengan 1720. X ditambah 10 sama dengan plus minus akar 1720. X ditambah 10 sama dengan plus minus 2 akar 430. Sehingga X sama dengan minus 10 plus minus 2 akar 430. Sekian pembahasan soal KSN Matematika SMA yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.